pagi Oma dan Opa, Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Kembali dengan saya Ibu Susi dan Romo kita, Romo Hubert Hadi Setiawan. dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo, hari ini tanggal 28 Juli 2022. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan Romo karena ingin sekali mendengarkan cerita tentang Santo Nazarius, adalah santo dari abad yang pertama. Romo pasti Romo punya sesuatu yang akan dibicarakan yang semua kita akan mendengarkan dengan baik. Romo, silahkan Romo. Baik, terima kasih. Kita pernah mendengar keluarga Nazaret, yaitu Yesus, Maria, Yusuf. Nah, Nazarius ini diambil dari kata Nazaret. Jadi orang Nazaret. Ya. Lahirnya pada zaman Petrus. Petrus dan Paulus itu tinggal di Roma. Bahkan ayahnya seorang perwira dibaptis juga oleh Petrus. Ibunya juga Santa Perpetua sama. Ibunya Santa Perpetua yang kemudian menjadi martir. Nazarius mempunyai tugas yang mulia. Karena dia diberikan karisma untuk berbicara. Dia punya mulut emas. Artinya apa yang dia ceritakan itu menarik dan menawan. Maka dia mempelajari semua sejarah tentang Yesus dari Petrus. Dia juga dibaptis oleh Santo Linus, muridnya Petrus juga. Satu hari, Nero adalah raja pada masa mereka. Seorang kafir yang juga gila kuasa, gila hormat. Suatu hari, Nero itu membakar kota Roma. Maka dia kemudian mempersalahkan orang-orang Kristen ini yang membakar kota. Maka mereka punya alasan untuk apa? Membunuh mereka, dikejar. Termasuk Petrus. Dan juga Nazarius itu. Dan juga ibu mereka dengan temannya Felicitas dan Perpetua. Petrus mempunyai pengalaman dan juga banyak muridnya yang mencintai dia. Ketika pengejaran terjadi, maka murid-murid itu membuat Petrus itu tersembunyi. Artinya dilindungi. Ketika mereka mau keluar dari kota Roma, akan melewati desa Vatikan, Petrus melihat, kok Yesus berjalan di situ dengan luka-lukanya dan sebagainya. Maka dia tanya, Tuhan, Engkau mau kemana? Jawabnya apa? Aku mau disalibkan untuk kedua kalinya. Lalu Petrus katakan kepada para pengawalnya, dia, sudah cukup. Jangan menjaga saya. Biarlah saya menghadapinya. Maka kemudian dia menghadapi para serdadu Roma itu. Dengan mengatakan begini, Tuhanku disalib dengan kepala ke atas. Jangan aku dibuat seperti itu. Biarlah kepalaku ke bawah, kakiku ke atas. Lalu diadakanlah pembunuhan Petrus. Dan dikubur di Vatikan yang kemudian setelah beberapa abad menjadi Basilika Santo Petrus sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan Nazarius? Nazarius itu pergi dia dari Roma itu. Kemana? Ke arah utara. Kemana dia? Pergi ke Jenewa, ibu kota Swiss. Mungkin masih ingat ya, dalam bulan-bulan ini kita ramai mendengar cerita tentang Eril almarhum itu yang di bawah arus sungai Are. Nah, daerah itulah yang kemudian Nazarius pergi mewartakan kabar gembira. Dari situ, dari Genève terus ke Trier. Dari Trier kemudian ke Perancis. Ya. Dulu namanya Gaul.
Galus itu ayam jantan. Maka kalau sekarang kita lihat, ya, untuk bendera orang Perancis itu ada gambar ayam. Simbolnya ya, Simbolnya Romo. ayam. Ya, dari Galus, dari gaul. Dari situ mereka pergi ke selatan sampai ke Milan. Nah, Milan kan sekarang boleh katakan kota fashion. Ya. Ya. Karena dia begitu banyak orang yang selalu datang berkumpul, gampang ditangkap. Dan kemudian dia ditangkap dan dibihiding, dipenggal kepalanya, dan dia menjadi martir. Itulah Santo Nasarius yang kita peringati pada hari ini, bagaimana dia berjuang untuk mematakan kasih Kristus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sukacita mewartakan kabar gembira. Dan kita pun juga diutus untuk mewartakan kabar gembira dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama di dalam rumah tangga. Ya, dari rumah tangga kita pergi ke tetangga, dari tetangga kita langsung ke masyarakat. Pertama harus hidup baik, bukan hanya omong yang baik, tetapi melakukan hal-hal yang baik seperti yang dibuat oleh Nasarius. Maka mari kita berdoa melalui Orang Kudus pada hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepada-Mu, Engkau telah mengutus Santo Nasarius pada abad-abad pertama dalam gereja perdana. Mereka telah menjadi martir bersama Santo Petrus, Santa Perpetua ibunya, dan juga Santa Felicitas temannya. Darah yang mereka kucurkan menjadi hal yang menyuburkan pertumbuhan gereja. Maka sampai hari ini kami tetap hidup dalam satu kesatuan kasih-Mu sebagai gereja Katolik yang Kau lahirkan pada hari raya Pentakosta. Maka senantiasa kami berdoa kepada para kudus agar mereka juga mendoakan kami sehingga kami boleh mengikuti teladan mereka dari waktu ke waktu. Demi Kristus Putra mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih banyak Romo, luar biasa hari ini dengan Santo Nasarius. Bagaimana dengan kita? Jawabannya silahkan dijawab. Bagaimana kita menjadi terang dan pengabar gembira buat orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini yang akan datang.